Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Milzam Dwi Kirana Setiajati dari kelas Administrasi Jaringan Komputer. Izin ingin presentasi tentang keamanan jaringan wireless, yaitu pendekatan WEP, WPA, WPA2, hotspot login, dan MAC address filtering. Pendahuluan, apa itu keamanan jaringan wireless? Keamanan jaringan wireless adalah serangkaian metode dan teknologi untuk melindungi jaringan Wi-Fi. Tujuan utamanya yaitu mencegah akses tidak sah, pencurian data, dan serangan berbahaya. Pendekatan ini mencakup penggunaan protokol enkripsi, kontrol akses, dan langkah tambahan untuk memastikan jaringan tetap aman. Yang pertama ada WEP. WEP atau Wired Equivalent Privacy yaitu protokol keamanan pertama yang dirancang untuk jaringan Wi-Fi. Tujuannya adalah memberikan tingkat keamanan yang setara dengan jaringan kabel atau wired network. WEP menggunakan algoritma enkripsi RC4 dengan kunci statis sepanjang 40 bit atau 104 bit. Cara kerjanya yaitu menggunakan kunci statis yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. Kunci ini harus dibagikan kepada semua perangkat yang ingin terhubung. Dan WEP status saat ini yaitu sudah usang atau tidak direkomendasikan untuk digunakan karena rentan terhadap serangan. Untuk WEP sendiri terdapat kelebihan yaitu mudah diimplementasikan dan cocok untuk perangkat lama yang tidak mendukung teknologi baru. Kekurangannya yaitu enkripsi mudah ditembus karena kelemahan algoritma RC4. Tidak mendukung perubahan kunci secara dinamis. Yang kedua yaitu ada WPA atau Wi-Fi Protect Access versi 1. Yaitu adalah protokol keamanan yang dirancang sebagai solusi sementara untuk menggantikan WEP. WPA sendiri menawarkan peningkatan keamanan dengan memperkenalkan teknologi baru seperti TKIP. Di mana TKIP itu sendiri adalah Temporal Key Integrity Protocol yang secara dinamis mengubah kunci enkripsi pada setiap paket data, mengurangi risiko peretasan. Menggunakan algoritma RC4 yang sama dengan WEP tetapi dengan mekanisme yang lebih aman. Dengan status saat ini WPA yaitu digunakan pada perangkat lama tetapi tidak direkomendasikan untuk jaringan modern. Dan terdapat kelebihan sendiri dari WPA itu sendiri yaitu lebih aman dibanding dengan WEP dan dapat diterapkan pada perangkat lama melalui pembaruan perangkat lunak. Kekurangannya itu sendiri yaitu masih memiliki beberapa kelemahan, seperti rentan terhadap serangan brute force, dan tidak sekuat protokol WPA versi 2 atau WPA2. Selanjutnya, WPA2 atau Wi-Fi Protected Access 2 adalah versi lanjutan dari WPA dan merupakan standar keamanan Wi-Fi saat ini. Menggunakan protokol CCMP atau Counter Mode with Cipher Block Signing Message Authentication Kode Protokol. Untuk meningkatkan keamanan, enkripsi berbasis AIS atau Advanced Encryption Standard menjadikannya sangat kuat. Cara kerjanya itu sendiri dari WPA adalah data dienkripsi dengan menggunakan AIS yang sulit diretas bahkan dengan teknologi modern. Proses autentikasinya dilakukan melalui protokol 802.1 sekian atau pre-shared key untuk jaringan pribadi. Dengan status saat ini yaitu WPA2 banyak sekali yang digunakan untuk melindungi jaringan wireless modern. Kelebihannya yaitu memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap serangan modern. Diakui sebagai standar internasional untuk keamanan jaringan wireless. Kekurangannya adalah membutuhkan perangkat keras yang kompatibel dan rentan terhadap serangan jika ada kata sandi yang digunakan terlalu lemah.
Kemudian ada hotspot login, yaitu adalah metode autentikasi yang digunakan di jaringan Wi-Fi publik. Pengguna harus melewati halaman portal login untuk mendapatkan akses ke jaringan. Biasanya digunakan di tempat umum seperti kafe, bandara, atau hotel. Cara kerjanya yaitu adalah setelah terhubung ke jaringan, pengguna diarahkan ke halaman portal login. Di portal ini, pengguna harus memasukkan kredensial seperti username dan password. Untuk tips keamanan penggunaan yaitu kombinasikan hotspot login dengan WPA2 untuk meningkatkan perlindungan data. Adapun kelebihan dari hotspot itu sendiri, memberikan kontrol akses yang lebih baik bagi penyedia layanan dan dapat digunakan untuk memantau aktivitas pengguna atau mengatur waktu akses. Kekurangannya itu tidak selalu menggunakan enkripsi, membuat data pengguna rentan terhadap penyadapan, dan proses login dapat mengganggu pengalaman pengguna jika tidak diimplementasikan dengan baik. Kemudian ada keamanan MAC address filtering. MAC address filtering sendiri adalah metode keamanan yang membatasi akses jaringan hanya untuk perangkat dengan alamat MAC tertentu. Setiap perangkat memiliki alamat MAC unik yang dapat digunakan untuk identifikasi. Untuk cara kerjanya sendiri adalah administrator jaringan membuat daftar alamat MAC perangkat yang digunakan. Router akan memeriksa alamat perangkat sebelum diizinkan koneksi. Dan status saat ini menggunakan MAC address sebagai lapisan keamanan tambahan dan bukan satu-satunya metode pelindungan. Kelebihan dari MAC address filtering itu sendiri adalah memberikan kontrol tambahan di atas siapa yang dapat mengakses jaringan dan cocok untuk jaringan kecil dengan perangkat yang terbatas. Kekurangannya itu rentan terhadap spoofing, di mana peretas dapat memalsukan alamat MAC untuk mendapatkan akses, dan tidak efisien untuk jaringan besar dengan banyak perangkat. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah gunakan WPA2 sebagai standar utama untuk melindungi jaringan Wi-Fi. Lalu kombinasikan WPA2 tersebut dengan hotspot login atau MAC address filtering untuk perlindungan berlapis. Kemudian lakukan pembaruan perangkat secara rutin untuk menghindari celah keamanan baru. Dan pahami kebutuhan jaringan untuk memilih metode yang paling sesuai. Sekian untuk presentasi singkat dari saya. Terima kasih.